puji hanya milik Allah, sang kehadiran, sang keberadaan. Tuhan yang meliputi semua makhluk, Tuhan yang meliputi semua ciptaannya, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan semua karyanya, semua ciptaannya. Dia memenuhi seluruh ruang di semesta ini. Tidak ada satu ruang pun di semesta ini tanpa kehadirannya. Bahkan sekarang pun Dia hadir bersama kita, membersamai kita, menunggui kita, tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk, selalu membersamai kita. Beruntunglah orang-orang yang selalu merasa kehadirannya, keberadaannya dalam dirinya. Dia akan bebas dari segala rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas. Oleh karena itu mari kita bersyukur, kita penuhi dada kita dengan cinta yang dalam, atas berkahnya, atas rahmatnya, kita dipertemukan kembali dalam kajian kita hari ini. Dan kita percaya, Dia mengundang kita ke tempat ini, karena Dia hendak menyampaikan pesannya, lewat tangan-tangannya, lewat orang-orang yang diutusnya ke semesta ini, untuk membawa pesan. Oleh karena itu, mari kita puji Dia, bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama selalu merasakan kehadirannya, kemanunggalannya dalam diri kita. Kita rasakan keberkahannya, ridhonya, cintanya. Mari kita sapa semuanya dengan kelembutan dan cinta. Seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabatku yang terkasih, masa depan kita itu sepenuhnya ditentukan oleh kualitas kesadaran kita saat ini. Seberapa baik masa depan kita tergantung seberapa berkualitas kesadaran kita saat ini. Dan kualitas kesadaran kita saat ini tergantung kepada cara kita untuk menerima saat ini. Siapapun yang tidak melawan arus saat ini, siapapun yang bisa menyesuaikan diri dengan arus kehidupan saat ini, siapapun yang berhenti untuk menolak saat ini, dan bisa menerima saat ini dengan utuh, menerima apa yang ada saat ini. Itulah yang disebut dengan orang-orang yang sudah sukses berserah diri. Berserah diri itu bahasa Arabnya Islam, bahasa Indianya Karma Yoga, bahasa Cinanya Wu Wei, bahasa Baratnya adalah letting go. Makanya kenapa di Islam ada kata-kata janganlah kamu mati kecuali sudah menjadi seorang muslim. Muslim itu hanya sebutan selama ini buat mereka yang mengaku beragama Islam. Sehingga syarat mati harus beragama. Padahal muslim itu sebutan yang sangat luhur. Muslim itu sebutan Tuhan buat mereka yang sudah mampu merasakan Islam. Dan Islam itu adalah berserah diri. Berserah diri pada apa? Berserah diri pada arus kehidupan. Tidak melawan arus kehidupan. Kata saya, arus kehidupan itu terjadi di sini, saat ini, sekarang. Maka siapapun yang bisa menerima saat ini, tanpa syarat, menerima semua yang ada dengan penuh kegembiraan dan sukacita, maka sebetulnya mereka sudah berserah diri. Selama ini kita ngomong berserah diri, tapi prakteknya tidak tahu. Seolah-olah berserah diri itu kalah, berserah diri itu gagal, berserah diri itu setuju pada semua yang ada. Menerima bukan berarti setuju. Berserah diri yang sebenarnya adalah
menyesuaikan diri dengan apa? Dengan apa yang ada. Yang akan bertahan hidup di semesta ini bukan mereka yang paling pintar, bukan mereka yang paling kuat, tapi mereka yang mampu mengelola saat ini. Mereka yang mampu mengelola setiap perubahan yang terjadi saat ini. Kalau besok masih hidup, akan diperlakukan saat ini. Kalau lusa masih hidup, akan diperlakukan saat ini. Setahun yang akan datang kita masih hidup pun akan diperlakukan saat ini. Makanya hadirlah di sini saat ini sekarang. Rasakan kekuatan saat ini. Karena di situ ada kedamaian, di situ ada keberadaan, di situ ada kehadiran. Para sahabat, hari ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara semesta cuci gudang. Judulnya kelihatan ya sepele dan biasa. Karena biasanya kalau kita dengar cuci gudang, itu karena begitu banyak barang-barang di gudang. Bahkan barang-barang yang mungkin sudah tidak berharga lagi. Hanya memenuhi gudang aja, sehingga gudang kita jadi penuh. Jadi oleh karena itu, cara semesta cuci gudang yang dimaksud adalah bagaimana cara semesta bersih-bersih sebetulnya. Bagaimana cara semesta bersih-bersih. Bagaimana cara semesta menarik kita supaya kita tetap bersih. Kira-kira itu pesan singkat yang akan disampaikan lewat kajian kita hari ini. Baik, tidak berlama-lama saya akan masuk pada inti kajian kita. Saya akan memulai dari 5 ayat yang saya temukan dalam Al-Quran yang bunyinya sama. Ini saya cantumkan semua ayatnya dalam teks aslinya. Tetapi saya ingin para sahabat fokus aja pada baris yang ketiga. Baris yang ketiga. Yang bisa membaca tulisan Arab, fokus pada baris yang ketiga. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Baris yang ketiga ya. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Ya, la tukallafu nafsun illa wus'aha. Ini terjemahan bahasa Indonesianya adalah seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Rasakan kalimat ini. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Sudah masuk kalimat ini? Jadi kalau selama ini kita merengek-rengek, merasa seolah-olah beban kita terlalu berat, merasa seolah-olah diri kita ini sebagai korban, merasa seolah-olah penderitaan saya yang paling besar dibandingkan orang lain, itu sudah menyalahi ayat ini. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupan. Udah masuk? Udah masuk? Ya, ini artinya Dia yang Maha Tahu tidak mungkin menghadirkan sesuatu yang melampaui batas kemampuan kita. Tetapi kita sendiri sebetulnya yang tidak percaya pada diri kita sendiri. Kita sendiri yang sering tidak melayakkan diri. Kita sendiri yang tidak memantaskan diri. Kenapa? Karena kita disetir oleh ego kita, oleh keakuan kita, bukan disetir oleh kesadaran yang ada dalam diri kita. Paham sampai sini? Oke. Saya cantumkan lagi ayat kedua. Ini di Quran surat Al-Baqarah, masih Al-Baqarah ayat 286. Jadi ini penghujung surat Al-Baqarah. Karena surah Al-Baqarah hanya 286 ayat. Perhatikan baris yang pertama. Baris yang pertama. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalimat yang mirip-mirip sama. Terjemahannya juga sama. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupan. Sudah masuk rasa ini? Oke. Saya mau nanya Bapak Ibu, ini jaminan dari Allah bukan? Jaminan. Kalau yang menjamin Allah, percaya nggak?
percaya. Yuk sekarang percaya. Allah yang menjamin. Apapun yang terjadi pada kehidupan kita, pasti kita mampu. Pasti kita bisa melewatinya. Nah, perasaan tidak mampu, perasaan tidak bisa melewatinya, perasaan putus asa, itulah sebetulnya yang datang dari yuwaswisu. Itulah yang disebut dengan syaiton itu. Syaiton sedang membisikkan pada diri kita seolah-olah kita tidak akan mampu menghadapi itu. Ketika kita mengatakan saya tidak mampu, maka alam semesta betul-betul tidak memampukan kita. Apa yang terjadi? Yang terjadi beban itu makin terasa berat, dan yang luar biasa, beban yang sama akan datang berulang-ulang dalam kehidupan kita. Lalu hidup menjadi tidak menakjubkan lagi. Bayangkan ya, kita belajar agama selama ini kayak robot, sibuk menjalankan ritual, sementara kesadaran kita tidak bertambah. Kita diajarkan doa-doa untuk mengatur Tuhan, agar Tuhan mengikuti apa yang kita mau. Padahal saya kasih tahu, ketika kita mengejar yang kita butuhkan, ketika kita mengejar yang kita inginkan, yang kita kejar itu semakin menjauh. Kenapa? Karena saat kita mengejar yang kita butuhkan, berarti kondisi kita saat itu sedang merasa kekurangan. Harusnya kita belajar merasa kaya sebelum kaya. Belajar merasa sehat sebelum sehat. Bersyukur terhadap sesuatu yang belum terjadi. Rasakan seolah-olah itu sudah terjadi. Itulah bersyukur yang paling hebat. Kita bersyukur terhadap yang sudah terjadi gak lulus. Bersyukur terhadap yang sedang terjadi tidak lulus. Apalagi bersyukur terhadap yang belum terjadi. Padahal kita adalah kreator kehidupan. Kita adalah pencipta kehidupan kita sendiri. Ya, sudah 2 ayat ya. Saya masukkan ayat yang ketiga. Di dalam Quran surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 152. Lihat baris kedua bagian tengah. Lihat baris kedua bagian tengah. Ada kata-kata yang sama. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Terjemahannya sama. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Luar biasa. Sudah berapa ayat? Sudah 3 ayat. Allah masih merasa belum cukup. Lalu oleh Allah diulang lagi. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 152. Beliau kemudian menyatakan di sini. Perhatikan baris pertama bagian tengah. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Saya terkejut ya. Ketika saya menekuni Al-Quran, setiap malam, setiap orang lagi tidur, saya membacanya dalam keheningan. Saya menemukan, kok diulang-ulang ya kalimat yang sama. Bayangkan sudah berapa kali diulang? Sudah 4 kali. Saya tunjukkan pengulangan yang berikutnya di Quran surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 62. Wala nukallifu nafsan illa wus'aha. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Keren, luar biasa. Betul nggak? Coba sekarang, satu kalimat yang sempurna dari Dia yang maha sempurna ini kita renungkan. Apa kesimpulan dari 5 ayat ini? Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Artinya, tidak ada satu peristiwa dalam hidup ini yang melampaui kemampuan kita. Tidak ada peristiwa dalam hidup ini yang melampaui kesanggupan kita. Namun kita dari kecil sudah diajarkan seolah-olah hidup itu berat, seolah-olah hidup itu susah. Dan kita telah menciptakan program yang dibangun di dalam diri kita sendiri, dan itulah yang kita bisa lihat dalam kenyataan. Oke, saya ingin lebih dalam memanai 5 ayat yang saya sampaikan tadi. Kesimpulan yang pertama, Allah menjamin tidak akan memberikan beban melampaui kesanggupannya, karena Allah maha mengetahui. Bahkan Allahnya pun ada bersama kita.
Bahkan Allahnya pun membersamai kita. Bahkan Allahnya pun tinggal dalam seluruh sel dalam tubuh kita. Lalu pemikiran berikutnya, kalau Allah mengetahui, pertanyaannya, perlukah Allah menguji kita? Tolong dong dijawab. Kalau Allah itu sudah tahu kapasitas kita, dan Allah juga tidak mungkin membebani kita melampaui kesanggupan kita, pertanyaannya, perlukah Allah menguji kita? Oke. Tetapi sering nggak Bapak Ibu mengatakan, oh saya sedang diuji oleh Allah? Sering? Gak masuk akal ya? Tetapi diyakini nggak gitu? Kadang-kadang kalau bicara kayak orang soleh aja ya, so suci. Oh saya sekarang sedang diuji sama Allah. Nah kalau Allah dengar, emang gue pikirin, kata Allah. Coba, saya menguji mahasiswa. Kalau saya menguji mahasiswa, berarti saya ingin menguji kemampuan dia sejauh mana. Betul? Tapi kalau saya tahu kemampuan mahasiswa saya, lalu buat apa saya menguji-uji? Buang-buang waktu. Sekarang Allah bilang, seseorang tidak diberi beban kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Berarti Allah tahu nggak seseorang itu? Tahu. Karena dia bersama orang itu. Paham? Oke. Kalau Allah sudah tahu kesanggupan kita, ya buat apa Allah menguji-uji lagi? Tapi kita ini kadang-kadang sombong ya. Wah, saya sedang diuji sama Allah. Kan begitu ya? Oke. Lanjut dulu. Mungkin belum begitu nyambung ya. Sebetulnya yang disebut dengan ujian oleh kita itu apa sih? Ujian itu hakikatnya adalah akibat dari sebuah sebab. Sebagai bentuk pembelajaran supaya kita belajar bertanggung jawab atas semua risiko dari pilihan kita. Ulangi ya. Jadi yang disebut dengan ujian oleh kita, yang diberi judul ujian dari Allah itu, sebetulnya itu bukan dari Allah. Itu sebetulnya adalah akibat dari sebab yang diciptakan oleh kita sendiri, ya, dan akibat itu bukan dari Allah. Akibat itu berasal dari sebab yang diciptakan oleh kita sendiri. Jadi ujian itu dari mana sebetulnya? Dari Allah atau dari sebab yang kita buat? Oke, udah ketemu alamatnya sekarang. Nah selama ini kan bilang ujiannya dari Allah. Contoh, ada orang sakit, bilang saya sedang diuji oleh Allah. Itu kalimat tepat nggak? Tapi sering nggak diucapkan oleh Bapak Ibu? Luar biasa ya Bapak Ibu ini. Sadar nggak ketika mengucapkan kalimat itu? Enggak ya. Sebetulnya malas saya nanya ya. Udah jelas pasti nggak sadar. Karena yang ngajarinnya juga nggak sadar. Betul nggak? Ini kan masalahnya, yang ngajar nggak sadar, yang diajar juga nggak sadar. Yang penting terjadi proses belajar mengajar, kan gitu ya. Yang penting ada yang ceramah, yang penting ada mustami yang mendengarkan. Seolah-olah syiar sudah terjadi. Bapak Ibu, syiar itu bukan berapa banyak tabligh akbar yang terjadi. Syiar itu berapa banyak manusia yang sadar. Paham ya? Oke. Ini kecepatan sudah mulai naik nih, sedikit-sedikit ya. Jadi ujian yang disebut oleh kita itu dari mana Bapak Ibu? Dari sebab yang kita buat. Jadi ujian itu hakikatnya apa? Akibat. Makanya alam semesta ini diciptakan berdasarkan hukum sebab akibat. Itu yang disebut dengan the law of correspondence. Yang disebut dengan hukum kesesuaian.
Jadi alam semesta ini ya tidak mungkin menciptakan sesuatu yang tidak sesuai. Sebab dengan akibat pasti sesuai. Tidak mungkin sebab dan akibat tidak sesuai. Maka disebut juga hukum, ya, the law of correspondence. Itu yang disebut dengan hukum kesesuaian. Selama ini saya sering berbicara namanya hukum tarik-menarik. The law of attraction. Nah sekarang saya tambah hukumnya biar wawasannya lebih luas. Yang disebut dengan hukum fondasi alam semesta. Yang bisa mengendalikan segala yang mikrokosmos dan yang makrokosmos. Dan hukum ini namanya hukum kesesuaian. Tidak mungkin sebab dan akibat tidak sesuai. Akibat yang akan kita tanggung pasti sesuai dengan sebab yang kita buat. Clear dulu. Clear dulu ya. Oke, bisa lanjut? Oke. Kebanyakan manusia hanya siap menimbulkan sebab, tetapi tidak siap menerima akibat. Ketika akibat datang, bilangnya itu dari Allah. Adil nggak? Bayangkan ya, betapa Allah selama ini selalu jadi kambing hitam. Betul nggak? Bahkan saat tidak paham ayat Quran, itu juga ditunjukkan sama Allah. Coba, ketika baca Alif Lam Mim, karena tidak tahu maknanya, yang paling gampang hanya Allah yang tahu. Padahal hanya kita yang tidak tahu. Tapi ingin menunjukkan bahwa saya tidak tahu, itu jujurnya setengah mati Bapak Ibu. Saya bingung dulu ya di pesantren. Emangnya saya pernah pesantren gitu? Alif Lam Mim hanya Allah yang tahu. Alif Lam Ra hanya Allah yang tahu. Kaf Ha Ya Ain Sad hanya Allah yang tahu. Arabnya beda, terjemahnya sama. Hanya Allah yang tahu. Bingung saya. Ini firman Tuhan buat Allah atau buat manusia? Buat siapa? Petunjuk buat siapa? Petunjuk buat manusia. Tapi hanya Allah yang tahu. Bingung nggak Bapak Ibu? Oh, baru bingung sekarang. Dulu mah nggak bingung. Betul nggak? Iya. Bapak Ibu habis baca Al-Quran, suaranya melengking. Shadaqallahul Adzim. Apa terjemahannya? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Padahal Shadaqallahul Adzim artinya ya, maha benar Allah yang maha agung. Kok jadi maha benar Allah dengan segala firman-Nya? Bingung nggak Bapak Ibu? Enggak, pasti Bapak Ibu nggak bingung ya. Minal aidin wal faizin juga jadi mohon maaf lahiran batin, nggak bingung, betul nggak? Ya, luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Jadi kebanyakan manusia hanya siap menimbulkan sebab. Begitu akibat dari sebab itu datang, disebut saya sedang dapat ujian dari Allah. Luar biasa manusia, luar biasa. Saya bingung itu manusia betapa jahatnya sama Allah. Yang melakukan dia, pelakunya dia, yang membuat sebab dia, begitu akibatnya datang, dibilang ujian dari Allah. Bayangkan. Ini kajian mahal Bapak Ibu. Saking mahalnya gratis. Ya, karena ini adalah kajian kesadaran. Dan setiap Bapak Ibu dengar kajian saya, kesadarannya naik sedikit. Setiap dengar kajian saya naik sedikit. Nggak apa-apa. Tidak perlu bergerak cepat. Yang penting bergerak maju. Walaupun sedikit-sedikit. Makanya rajin ya mendengarkan kajian yang berkesadaran. Udah stop ya mendengarkan kajian yang bohong, ilusi, tidak bisa dibuktikan. Apalagi yang memberi kajiannya juga
belum bisa membuktikan. Kan tidak mungkin kan orang buta memimpin orang buta. Betul nggak? Iya, kejeblos ke lubang yang sama. Udah diajarin tuh di perempatan. Betul nggak? Yang buta tuh di belakang. Yang melek di depan. Betul nggak? Pernah nggak lihat pengemis yang buta di depan, yang melek di belakang? Pernah apa tidak? Yang gitu aja nggak jadi pelajaran. Yang buta yang belakang. Ini masalahnya banyak yang buta di depan. Betul nggak? Saya mau nanya, pernah nggak lihat pengemis dua-duanya buta? Itu pasti yang depan pura-pura. Betul nggak? Yang benar itu pasti yang depannya melek, yang belakangnya buta. Betul nggak? Nah ini masalahnya, yang buta sering seolah-olah dia tahu, padahal dia tuh tidak. Dia yang paling tahu. Padahal entah sedang pergi kemana ya, nyasap. Nah, ketika akibat dari sebab itu datang, manusia mengatakan bahwa itu adalah ujian dari Allah. Parah nggak itu? Saya tulis itu, parah. Biar kelihatan sama kalian semua, betapa parahnya kita selama ini. Betul nggak? Sakit dari Allah. Bangkrut dari Allah. Quran mengatakan semua yang baik dariku, tapi semua yang buruk yang hadir ke dalam kehidupanmu itu akibat dari sebab yang diciptakan oleh tanganmu sendiri. Makanya banyak orang yang sakit gak sembuh-sembuh. Kenapa? Kan dia menyangka Allah sumber penyakit. Padahal Allah bilang di Quran, "Faiza maritu fahuwa yashfi." Apabila kamu sakit, aku yang menyembuhkan. Sakit itu ya buatan kamu, tapi sembuh itu buatan aku. Nah, salah persepsi pada Tuhan, salah mempersepsikan Allah Tuhan, itu juga yang akan membuat kehidupan kita makin kacau balau. Clear sampai sini? Oke. Nah, itulah kira-kira kesimpulan dari 5 ayat tadi ya. Oke.